Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua yang mungkin melihat video ini. Izinkan saya untuk menyampaikan proyek kami dari tim 8 di kelas Leda untuk mata kuliah Pancasila yang berjudul Sehat di Ujung Sendok, Edukasi Gizi Seimbang untuk Mahasiswa KOS. Ini sedikit memperkenalkan diri, nama saya Baskoro Cahyo Nugroho dengan NIM 2702505650. Baik, mulai langsung untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu ada latar belakang dari proyek ini, kemudian rumusan masalah, kemudian temuan di lapangan, selanjutnya solusi yang kami tawarkan, dan juga refleksi pribadi, dan diakhiri oleh kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan. Latar belakang masalah dari proyek yang kami jalani ini, yaitu adanya mahasiswa kos yang seringkali memiliki keterbatasan finansial waktu dan akses terhadap makanan sehat. Kemudian mereka juga cenderung memilih makanan instan, fast food, atau makanan dengan gizi yang rendah karena lebih praktis dan murah. Kemudian pola makanan ini dapat menyebabkan risiko kesehatan seperti obesitas, malnutrisi, dan anemia. Menurut data Riskesdas, kelompok usia remaja dewasa muda termasuk mahasiswa memiliki konsumsi gula, garam, dan lemak yang tinggi, tetapi rendah konsumsi sayur dan juga buah. Nah, masalah ini juga menunjukkan perlunya peningkatan social awareness, critical thinking, dan collaboration dalam membantu mahasiswa menjaga pola makan yang sehat dan juga terjangkau tentunya. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami dapat yaitu apa saja faktor yang membuat mahasiswa kos mengabaikan pola makan bergizi seimbang. Selanjutnya, bagaimana tingkat pengetahuan mereka tentang pentingnya gizi seimbang, dan juga bagaimana cara menyampaikan edukasi gizi yang praktis, menarik, dan juga mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya, metode edukasi seperti apa yang paling efektif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi makanan sehat. Kemudian temuan di lapangan yang kami temukan, kami melakukan beberapa cara untuk melakukan observasi. Yang pertama, observasi itu 65% dari mahasiswa kos mengonsumsi makanan instan atau jajanan pinggir jalan lebih dari 3 kali seminggu dikarenakan alasan yang praktis dan juga mudah. Kemudian hanya 20% dari mahasiswa yang rutin memasak makanan sehat, entah itu memasak atau membeli makanan ya. Kemudian kami juga melakukan focus group discussion atau FGD. Kemudian dari FGD ini kita dapatkan informasi bahwa mayoritas mahasiswa tidak mengetahui pedoman gizi yang seimbang. Seperti konsep isi piringku juga mereka belum mengetahui tersebut. Kemudian mereka sering mengabaikan asupan sayur karena dianggap mungkin mahal dan juga rasanya kurang enak untuk harga yang telah mereka bayarkan. Kemudian kita juga melakukan wawancara dengan ahli gizi dan kami mendapatkan pentingnya edukasi tentang kombinasi makanan sederhana yang murah namun bergizi, seperti kacang-kacangan dan juga sayuran lokal. Kemudian solusi yang kami tawarkan, yang pertama itu adalah materi edukasi. Untuk materi edukasi ini kami mencoba menyusun panduan makan sehat yang di bawah 15.000, yang berisi resep-resep hemat seperti nasi goreng sayur dan sup kacang merah. Kemudian kami juga mengemas materi tersebut dalam bentuk infografis dan video pendek untuk media sosial, sehingga semua kalangan bisa melihat dengan mudah untuk mengakses materi tersebut. Kemudian kita juga akan melakukan workshop interaktif, yaitu menggabungkan sesi teori dan juga praktik langsung. Nah, kemudian workshop yang pertama ini, ahli gizi memaparkan konsep isi piringku dan pentingnya asupan gizi. Dan untuk yang kedua, itu akan berfokus pada praktik memasak menu hemat di dapur kos, seperti tumis kangkung dan tempe. Selanjutnya, refleksi pribadi dari proyek yang telah kami lakukan ini. Yang pertama, kami mendapatkan critical dan creative thinking. Saya terutama belajar menganalisis,
masalah gizi dari berbagai sudut pandang dan merancang solusi yang praktis serta relevan, seperti membuat panduan belanja hemat dan juga resep yang sederhana. Kemudian collaboration. Nah, pengalaman bekerja dalam tim menuntut kami untuk saling bertukar ide dan membagi tugas secara efektif. Kami juga belajar pentingnya koordinasi dan komunikasi terbuka untuk mencapai hasil proyeksi yang optimal. Selanjutnya social awareness. Proyek ini membuat saya dan tim kami lebih peka terhadap isu-isu sosial, khususnya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa kos. Saya juga menyadari bahwa akses terhadap gizi seimbang adalah hak dasar sejarah sejalan dengan nilai Pancasila. Kemudian untuk catatan tambahan juga saya pribadi juga belajar pentingnya manajemen waktu dan tanggung jawab dalam menghadapi jadwal proyek yang padat ini. Selain itu, proyek ini melatih saya untuk menyesuaikan strategi komunikasi agar pesan kesehatan mudah dipahami dan oleh audiens yang beragam, terutama yang kami sasar adalah mahasiswa yang atau mungkin pemuda-pemudi yang baru bekerja yang tinggal kos untuk pertama kalinya. Kemudian untuk penutup, eee, ada kesimpulan dan juga saran yang telah kami dapatkan. Kesimpulan dari proyek ini itu adalah pola makan mahasiswa kos dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan hanya pengetahuan, kemudian edukasi yang relevan dan interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong perubahan perilaku dari, para mahasiswa atau, penghuni kos. Kemudian proyek ini berhasil membangun kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kesadaran sosial bagi kami, terutama sebagai anggota tim. Kemudian saran juga, edukasi gizi sebaiknya dilakukan secara berkala melalui workshop, Eee, baiknya dan juga media digital seperti Instagram atau TikTok untuk menyasar, ke audiens yang lebih besar. Kemudian membangun kolaborasi dengan pihak kampus, UKM, atau penyedia bahan dengan lokal dapat memperluas jangkauan proyek ini. Kemudian pembentukan komunitas mahasiswa peduli gizi dapat menciptakan budaya makan sehat yang berkelanjutan di lingkungan kos, eee, di sekitarnya. Ya, mungkin itu saja penyampaian, eee, terkait proyek ini dari saya. Terima kasih banyak untuk, atensi yang telah diberikan. Semoga dengan proyek ini kami dapat, belajar lebih jauh dan semoga bisa menjadi, eee, pembelajaran untuk kami khususnya dan juga teman-teman semua, pada umumnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.